Yang proses lagi nak buah lepak macam mana? Buat iklan nomen, memang kebehi nomen. Pada buka drop lagi nomen, main kat ramah. Mi, untuk teknian nomen penghaba mangat tak tam dia. Nyoi, punya penghaba kusbus. Punya nomen, memang nyore penghaba cukup susah ada pokok ni. Maka benar penghaba. Takut ada pokok. Kepada Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya kita memuji dan memuja. Sampai detik ini ternyata Allah Azza wa Jal masih memberikan kepada kita beraneka ragam nikmat. Di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan ada sebuah nikmat yang barangkali sangat jarang kita dengar. Sangat jarang disampaikan. Di antaranya yaitu nikmat kehidupan. Dengan adanya kehidupan maka di sanalah kita mengenal dengan dunia Islam. Dengan adanya nyawa yang Allah berikan kepada kita, maka di sanalah indahnya imanan. Mamanya degeri hanabi udip kepada Allah Taala bapane dan doa Islam. Degeri Allah Taala hanabi udip kepada kedanya hata doa kiban nikmat iman. Dan sekaligus dengan nikmat iman dan nikmat Islam tersebut belum begitu lengkap bagi kita untuk sanggup melaksanakan segala perintah Allah dan untuk mampu bagi kita meninggalkan larangannya. Apabila Allah SWT tidak memberikan taufik dan hidayahnya pada malam berbahagia ini, surah barang tentu nasyid barangkali orang yang lebih sehat daripada adanya Umi. Nasyid barangkali saudara katanya yang lain lebih mampu daripada kita, lebih kaya daripada kita. Tapi belum tentu mereka sanggup untuk menggerakkan langkah kakinya, gepulen TV di rumah, getok pintu, getok kamar untuk menuju kepada tempat yang redha Allah Subhanahu wa taala. Letak mi urang gedepu bahwa salat maghribnya leh rakaat. Bandung urang mesti diaceh khususnya di kira matang kulinya. Bandung mudah terdepu bahwa salat Jumat 2 rakaat. Tapi untuk mampu melangkahkan kaki ke sana, ini yang pilihan. Hana Bandung da Allah Ta'ala wataka Islam, wataka iman, ternyata inan nabi da Allah Ta'ala kemampuan untuk menjalankan ibadah. Tidak semua orang yang sudah iman dan Islam dia mampu untuk meninggalkan larangan Allah. Maka pada malam berbahagia ini, mi urusin tuan yang berbahagia, sebuah kisah barangkali yang menginspirasikan kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Sebuah kisah barangkali untuk seorang guru supaya dia sanggup bersabar di atas tingkah laku dan anak-anak kita sendiri. Kena dengar demi pada saat detik-detik terakhir paman daripada Rasulullah yang bernama Abu Talib, yang beliau pernah berkata, Muhammad, lakukanlah ma'tu'marun apa yang Allah perintahkan kepadamu. Seandainya bulu yang rontok di tubuhmu, maka darah mengalir di tubuhku. Menan gekele Abu Talib. So Abu Talib ne? Abu Talib siapa? Paman Rasulullah, adiknya Abdul, ayahnya Sayyidina Ali, itulah Abu Talib. Tapi sayang 1000 kali sayang Umi Rasyidun berbahagia. Pada saat sakratul maut sudah menjemput beliau, Rasulullah berkata di telinganya, nyo yang maksudnya, yang lun kisahnya, yang lun kaya hafai, adalah Rasul sendiri. Ya Ami, wahai pamanku, kul ma kultu. Katakan olehmu sebagaimana yang aku katakan. Asyhadu an la ilaha illallah. Baikkan dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadang-kadang drone Malaya, lun merupakan anak drone sebagai seorang rasul, tapi cukuplah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, biar aku yang tanggung dengan Allah, kata Nabi. Tapi putra yang dipegang Abu Talib dengan kepala menggeleng-geleng gekun, Muhammad kafa bihadza, kaji lagi nyok mata ilo betle tapak sah Muhammad hai lun Malaya, kata Abu Talib.
Maka pada saat itu malaikat Israel pencabut nyawa pun datang, memisahkan antara raga dan roh daripada Abu Talib. Ternyata Abu Talib berpulang ke rahmatullah dengan tanpa membawa iman. Geklik Rasulullah menurut. Bahkan geklik karena nyan paman ke, nyan apa ke, nyan orang yang berjuang luar biasa untuk Islam. Tapi di akhir hayat beliau tidak bersama iman. Waktu geklik Rasulullah ketegur dari Allah Ta'ala, Ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allahu yahdi man yasha. Hai Muhammad, tugas kata tak beliau. Tugasmu menyampaikan, yang memberikan hidayah itu bukan urusanmu wahai Muhammad, itu urusanku kata Allah. Wallahu yahdi man yasha. Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Begitu juga ketika ditanya sirah ayah, kalian tidak buat anak itu. Kalian tidak intak pada tempat pesantren pada ayah, babalai pengajian, tapi teruk kena ternyata 5 minit duduk kagak dah, dia nampak aja dah. Menanci seorang guru, kalian tak buat untuk mencarangkan urusan kita nyawa. Kita tugas mendidik sebatas kemampuan dan ilmu kita. Tukang pujutkan manusianya buat Allah. Maka kita jangan kecewa ketika anak-anak tu kuat katanya jabut katanya jujur isi. Yang pujutkan katanya tapi itu urusan Allah. Tugas katanya ya jabut, tugas katanya kontrol. Begitu juga tugas seorang guru mendidik, mengayomi. Tapi ternyata ahli kebobot, ternyata medra Henry Long. Itulah batasan kemampuan manusia. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, halo. Ya, agama dia apa agamanya? Agama Islam. Agama Islam telah disampaikan oleh Rasulullah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini agama yang tinggi, tidak ada agama lain yang sanggup mengalahkan agama Islam. Maka adik-adik sekalian berbahagia, kita harus komitmen. Katanya harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Islam ini agama yang benar. Syariat Islam itu sangat luar biasa. Bahkan hari ini syariat Islam bukan hanya sebuah ritual kepada Allah, bukan hanya sifatnya yaitu untuk ibadah cocok. Setelah dibuat penelitian oleh bermacam-macam unsur daripada organisasi, lembaga, dan juga oleh mahasiswa, dan juga oleh intelektual dunia, dibuktikan bahwa Islam ini agama yang benar. Syariatnya itu tidak dapat diganggu-gugat. Kebenaran Islam luar biasa, Abu. Tinggal catat tuan, ketika seorang dokter, seorang ahli akupuntur, seorang ahli pengobatan alternatif di Tiongkok, dia ingin meneliti sebuah kejadian proses tawaf. Proses tawaf, tawaf. Apa yang dikatakan dengan tawaf? Tawaf. Tawaf itu proses mengelilingi Ka'bah. Nah, pernah nekalan mi untuk mengelilingi Ka'bah, pukul lagi jarum jam atau sebaliknya. Munya jarum jam jadinya aja. Ya, tapi gini. Yang jarum jam aja dari poh 12 haji ke poh 2, poh 3, poh 4, poh 5, poh 6. Nyo proses jarum jam bergerak. Tapi proses tawaf berasal dari kiri. Yang dari no. Cok dari Hajar Aswad. Cok dari Hajar Aswad ini baru ini pilar hijau. Yang tentangnya itu pilar hijau. Ini Hajar Aswad ini pintu Ka'bah. Cok dari no. Ya. Mi ada terus jenur dia sama ada di masjid. Ini nak Ka'bah Umrah. Proses terjadi tawaf dari kiri ke kanan. Mana? Tepuk lu kanan yang sana kok. Proses tawaf seperti ini. Dikalang oleh dokter yang dari Tiongkok tersebut, seorang dokter alternatif pengobatan tradisional. Kenapa proses tawaf seperti ini? Ini hanya bukan penelitian lainnya, madam. Ini kalian apakah proses pelaksanaan tawaf tersebut hanya sebagai sebuah proses ta'abudi, sebuah proses yaitu untuk taat kepada Allah Ta'ala? Ternyata hai ipikele oleh dokter tersebut, mi pegat ke Ka'bah pura-pura. Ipegat Ka'bah tiruan mi, proses ke Ka'bah tengok, tapi lebih dari alam. Ipegat Ka'bah 6 kali 8, 6 meter lebar, 8 panjang. Ipegat Ka'bah pura-pura.
Dia membuat penelitian tawaf tu, lagi proses tawaf urut di Mekah. Tapi ijok pun dari Hunurui ya mana? Lagi arah jarum jam berjalan. Apa yang terjadi Abu? Pada putaran yang keempat dia pening. Bak berga putaran memang itu. Itu mikir. Berarti punya memangnya kan buat god. Buat hanagot. Karena bisa menimbulkan efek penyakit. Leh hijab iya di terhasia. Mai putar dari nau. Dari wiyu diputar. Begitu sampai pada detik ke-6 kali. 6 kali putar, itu dia Allah Akudo. Di dalam ilmu akupuntur, di dalam ilmu pengobatan alternatif, barang siapa yang item tu biar roh Pak Kudo, nyo itu biar penyakit. Itu biar racun. Kenapa bisa demikian? Karena proses dalam pengobatan Rasulullah namanya bekam. Proses pengobatan alternatif ala Rasulullah bekam. Waktu Rasulullah diracun oleh Yahudi, Rasulullah giu bekam draw. Pak giu bekamnya bina untuk tarik racun penyakit. Ini fikir le Cinanya. Rupanya hayu tawaf. Iki biar racun yang debu, lihat tak buat tawaf tersebut. Ya Abu, proses katanya perkenan terapi dengan bekam itu ala Rasulullah. Ada beberapa titik. Dan bekamnya nak tarika. Baik nak coba bekam rakaman. Bekam ini baru berefektif. Fungsinya itu ada tarikatnya. Sonan Rasulullah Tuan. Dhul Fadli bin Ismail. Lam ujung Dhul Fadli. Berarti barih miyuk bin Ismail. Ain ujung. Ini udah barih miyuk cik. Maka lun harus bekam dirbo. Pakam kenu Aceh. Nah pasang ia tubuh kena. Nyo tujuan. Makna pasang itu tubuh ketika katanya. Nah detik-detik tertentu hati tertiya ni kau jahit di bedara. Tiga kau hanya di bedara. Tiga kau beti yang tertiya jahit di bedara. Tiga kau beraya sebelah tapi hanya di bedara. Artinya apa? Ada prosesnya di dalam tubuh kita ketika darah tersebut membeku. Ada prosesnya darah tersebut keluar Aceh. Yaitu pasang iya. Bekamnya kan sembarangan. Ada barakatnya. Nandon tahu. Nandon Abdullah lam baridatu. Ujung. Ben M Nasir. Berarti udet sin ujung. Yang udet sin ujung. Maka adon harus bekam di antara wadah mugrid kodenca. Itu ada tarikatnya. Yang bekam ala Rasulullah. Titik bekam yang pertama ini buat tengah tahu. Yang kedua buat tengah ulai. Yang kelai buat kudu. Nyotin buat ulai. Leboh titik bekam. Yang ini buat tentang talak. Yang kedua ilikut pupuk mak yang buh tubah. Ilikutnya ni itu buat kudu. Selainnya barungnya untuk kesehatan. Kan untuk tarik penyakit. Kan untuk tarik racun. Itu bekam. Ternyata dokter tersebut yang berasal dari India, dari Cina, dari Tiongkok mengatakan bahwa rupanya proses tawaf tersebut bukan hanya proses ritual dengan Tuhan, tapi di balik itu ada nilai kesehatan. Sangat luar biasa. Itu Islam. Rasul Tuhan yang berbahagia. Itu Islam. Dan kebenaran Islam hari ini telah dibuktikan oleh dokter dari Belgia. Kenapa? Islam bukan hanya hukum moyang. Islam bukan hanya hukum puasa. Tok wajib iya dalam Islam. Hukum jeb iya tidak makruh mi. Begitu wajib iya Islam. Han bilang, apa dampak negatifnya? Ternyata seorang dokter di Belgia membuat penelitian. Kenapa mesti harus duduk dalam Islam kalau kita berdiri makruh? Rupanya apabila seseorang minum sambil berdiri, maka ginjalnya tertutup. Orang yang ia tidak ada, yang ginjalnya tutup. Punya ginjal tutup, berarti air ini tidak bisa berfungsi. Ianya hanya berfungsi untuk pembersih ginjal. Akan jadi penyakit bagi orang yang sedang saja ia. Maka Islam menganjurkan, disunatkanlah waktu minum itu duduk ke bawah. Yang ginjal waktu iklan lambung. Lah yang hubungan dengan ginjal, ya dicuci ginjal lagi ya. Itu hasil penelitian. Maka Islam itu luar biasa. Penelitian yang lain terjadi pada tahun 2013. Abu Rasulullah berbahagia, mungkin kita nyawa kadang-kadang sering saja Abu kutaku. Abu nerajah iya. Abu dipepasi, Abu nerajah iya. Tajak Abu Masarayo, Abu nerajah iya. Tajak Walid di Masarayo, nerajah iya. Sering nih. Ketika tahun 2013 tersebut, 3 orang mahasiswa dari ITB membuat penelitian. Kenapa orang Islam masih percaya dengan air putih yang dirajah?
Padahal sekarang sudah ada dokter spesialis. Padahal hari ini sudah ada medis yang sangat luar biasa. Bahkan perlelang di Kupatih liur Aceh, liur Islam, dengan adanya ia terajah. Sebuah kejadian, mereka mengambil 2 air aqua, 2 botol aqua, yang sama tanggal pengeluarannya dan sama tanggal expirednya. Ijo saboh ikubah bak laboratorium. Saboh tu ime bak kiai. Terus bak kiai kena Jawa Timur, ikut kiai tolong diberkati. Dibuka lagi ada surat baca. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fis sama' wa huwas sami'ul basir. Icok ibu. Seminggu kemudian ianya email ke dia Pak Laboratorium. Seminggu kemudian. Air ini sama, kandungan mineralnya sama, zat kapurnya sama ketika belum dirajah. Rupanya dirajahnya email ke dia Pak mikroskop. Sesampainya di dalam laboratorium, bukan penelitian 5 siswa tersebut. Air yang pertama yang tidak dirajah masih seperti semula, tidak berubah, tidak bersama apa-apa. Yang anehnya, ia terajahnya uang. Ia yang kali kerajah di salah Rokiah di Jawa Timur, pertama dalam mikroskop. Kalau ada perubahan, apa yang dari perubahan? Zat kapurnya berkurang. Karena yang membuat katanya batu ginjal nih, yang membuat kadang-kadang bengkaknya kelenjar prostat. Waktu tatong iya itu berdua mata. Kenapa? Waktu tatong iya juga kami itu dua mata bulat mata iya. Yang bulat mata ke? Hana bulat dua buah jagung itu makanya kan bengkak kelenjar prostat. Apabila sudah kelenjar prostat tersebut bengkak, itamah halam dengan ia bercampur dengan zat kapur yang tinggi, maka akan terus membengkak kemang leju-leju. Kalau itu rupanya ia terajahnya hana tu hikmah handa tidak hana alat tu hikmah. Hana alat untuk sekarang berkah yang nampak apa? Zat kapurnya berkurang. Hana puas dia. Akhirnya ijab penelitian kedua, apa yang mereka lakukan? Ijab roboh kecil. Ya, cok ia mon abu. Ia mon yang hanam tagun, ia lung, ia putih. Lagi biasa. Sabuh kaca, ijok duduk dalam laboratorium. Sabuh kaca, ime pakiai. Roh pakiai yang kerajah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikah. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام قولا من رب رحيم سلام على نوح في العالمين سلام على من وضع في بين الكاف والنور. Cok ianya yang kalau ada pulang ke laboratorium. Sesampainya di laboratorium, sebuah kejadian yang maha luar biasa. Ia yang hana terajah kuno, kumun penyakit mantel gesat ni, karena hana matagun, karena tidak disterilkan, karena tidak diledingkan, maka ianya mantel gesat kumun menjajah. Tapi yang anehnya, ia terajahnya, bataikan dalam mikroskop, ubena kumun mati. Subhanallah, itu kebenaran tentang Islam. Islam itu agama hebat. Islam itu agama yang benar, bukan hanya diakui di dunia, tapi di atas dunia pun diakui. Bukan hanya ibu mau, di atas ibu mau pun diakui. Nampak kejadian? Oh, kejadian. Salah satunya, silahkan kita buka. Sekarang kan dunianya media sosial. Sekarang sebuah kejadian yang ada di Amerika, kejadian jodoh. Yang kejadian bukan bangsi kuno. Pimpinan bukan Julia Perez ini. Takut plak kebetul di Julia Perez dengan jodoh. Mampu hidup, malahnya, malu belah bangsi, tapi nah hari bukan buat THE itu dah dulu, sudah beres enak. Ternyata berhasil program bangsi untuk memindahkan Julia Perez. Anda sudah hanayo Julia Pereznya, kebetulan bangsi, mampi malahnya, hanya betulan bangsi. Tapi ada masalah, ya, gadah Julia Perez itu nak lain upah kita, yang namanya. Angkat, angkat. Nanti kepinahnya dia boleh lega pindah lagi. Nah, ada sekalian berbahagia, usyukuran berbahagia. Di dalam dunia maya hari ini beredar sebuah berita. Berita apa? Seorang Cynthia Williams, seorang gadis cantik berasal dari India,
Dia merupakan astronot pertama dari kelompok wanita. Seorang astronot pertama dari kelompok wanita yang menyatakan bahwa ada kejadian aneh yang nampak di luar angkasa kena ngomong. Manpu dongku dapat teh hiran dongku na urang buliun hayrong hana lu pegah lu pateh hana lu pegah hana pakon kana lu behana gede mau menyadarinya dong pakai sama-sama. Tapi dalam sebuah cerita mengatakan Jepang merupakan negara pertama yang tidak mengakui adanya manusia darat di bulan. Dia pernah menentang Amerika, menyebut-nyebut kali bulan kacet tadi dah warna hijau. Itu Jepang. Luar angkasa ibadah. Planet ibadah, tapi punya bulan hana tak yakin ni dalam di Jepang. Ya, maka Rasul Tuhan berbahagia. Kenyataan ada ibadah Jepangnya. Keraguan Jepang zaman dulu, tapi hari ini hampirnya sangatnya. Urangnya wadah dunia kamu tambah maju. Atra yang dipegah Neil Armstrong, manusia pertama dari Amerika yang naik ke bulan tanpa karakter katanya. Kejadian dipegah menang tebu. Sebuah kenyataan silahkan buka di Facebook. Ngeketik ini bendera Amerika di bulan. Sebuah penelitian mengatakan bahwa hanya di bulan negara ini luar angkasa, hana angin bukan hana udara. Kalau memang di bulan tidak ada udara, berarti urang ke bulan tidak pakai oksigen. Karena jangankan di bulan, menyerta lewati di arah Lampung, Pulau Sumatera, dan jauh Jakarta. Nyan daerah Lampung, Mi, Abu daerah Jambi, ini naruh kapai, tapi kerana apa itu? Diilang. Artinya apa? Ada kosong udara di sana. Nah daerah yang kosong udara daerahnya, jika ditajak ada kapai tak? Diilang. Menyerah bibit, mati aku kemarin. Nah, jadi sekalian berbahagia. Di luar angkasa juga demikian, hana udara, juga hana angin. Yang lucunya, hari ini silahkan dibuka di dunia maya, di Facebook, mungkin di internet, sebuah kejadian yang dipegat jamun Neil Armstrong, iklan bendera Amerika di bulan. Ya, iklan bendera Amerika di bulan. Ipegah di bulan hana angin, tapi kenapa bendera Amerika berkibar? Yang lagi. Dipertanyakan dunia maya, kenapa bendera Amerika berkibar? Kalau tidak ada udara, berarti dia jatuh seperti ini. Lagi nyawa, bukan hidang mana bendera, berarti di sana ada udara. Kalau ada udara, itu bukan di luar angkasa. Sekarang dipertanyakan di dunia maya, benarkah seorang Neil Armstrong pernah menjelajahkan kakinya ke bulan? Kalau di bulan tidak ada udara, kenapa bendera Amerika berkibar seperti ini? Ini sebuah kenyataan, silahkan dibuka. Yang ingin saya sampaikan bukan itu, tapi Cynthia Williams, seorang wanita pertama yang mendaratkan kakinya katanya keluar angkasa, yaitu berasal dari India. Neil Armstrong juga seorang penjelajah dunia, penjelajah luar angkasa yang akhirnya juga masuk Islam. Bahkan dalam Islam karena dia bisa mendengar suara azan. Dia dengar suara azan di luar angkasa itu dalam program ini, dalam internet, dalam komputer yang dalam pesawat ulang-alik tersebut itu memang suara azan. Sementara suara yang lain tidak bisa terekam oleh alat perekamnya. Di Cynthia Williams menanti ini nama Islam dulu Abu. Pakai nama Islam. Dikarenakan apa yang dipegang oleh Rasulullah Hanatalah amin. Ada 3 tempat yang bercahaya di bumi ke langit. Nah, leboh tempat ini cahaya langit. Lagi urang ibu mau kalau langit. Ada kalau kedua tu nabi bintang planet. Ya, nah bulan kadang-kadang, nah planet dan sebagainya. Pada kalau ulangnya, cuci ulangnya pernah. Hana di mana? Aku bek berokah, yang berokah yang ada berkuah bek. Ilong dia, nah bintang, nabi kau cahaya bintang. Kak, Rasul Tuhan berbahagia adik-adik yang terkenai. Ketika Cynthia Williams di luar angkasa, dia membuat satu teropong. Alat untuk mendeteksi beserta adanya GPS. GPS-nya untuk melacak peta hidup titik koordinat tersebut. Rupanya Rasul Tuhan berbahagia adik-adik yang Tuhan cintai. Ketika dia sampai pada titik yang sangat jauh daripada bumi, iloh tuyuk nada abu cahaya flat. Deh warna, lagi cahaya. Ada 2 tempat yang cahayanya sangat luar biasa. Kubur ya. Mula tu diputau. Ipakai GPS, ipakai titik koordinat. Tempat terhidup cahayanya raya dasar. Cahaya yang pertama cukup besar. Cahaya yang kedua agak redup sedikit. Ternyata setelah didekatkan, iputau, iputamang
Perkenan titik koordinat kota hidup titik tersebut. Rupanya cahaya pertama itu berasal dari kota Mekah, Makkahul Mukarramah. Yang kedua berasal daripada Madinatul Munawwarah. Hansalah ada kepada Rasulullah. Ada 3 tempat di bumi bercahaya ke langit. Yang pertama kullul masajid. Setiap masjid yang ada di dunia itu bercahaya ke langit. Bercahaya ke langit. Yang kedua kullu baitil hufadil Quran. Tiap rumah orang hafal Quran wa amalu biha, dan kita beramal dengan Al-Quran, maka rumah orangnya bercahaya langit. Yang ketiga kullul baitul ulama. Kullul baitul ulama yang kelai tempat menuntut ilmu, tempat gedung ulama, nyawa ino bercahaya, termasuk Arafah. Bukan hanya rumah Arafah yang ada di Arab Saudi, tapi Arafah di Batang Kuli juga bercahaya ke sana. Ya, siapakah yang membuktikan tersebut? Cynthia Williams. Dia wanita pertama yang berasal dari India. Ikalah rupanya Islam hayu. Bahkan gereja katedral tertua di dunia hana bercahaya langit. Bahkan kuil tertua di India hana bercahaya ke langit. Padahal dia orang India. Ikalah tempat hana ada kuil tersebut. Tapi Makkahul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah bercahaya laksana orang bumi melihat ke langit bercahayanya bintang ke bintang. Abu Usyul Tuan berbahagia, itu Islam. Kebenaran Islam sangat luar biasa. Maka kita harus yakin Islam ini agama yang benar. Halo. Tahu? Puno tungku, puno ada daun buat tungku ningo halo tungku apa? Ini daunnya berapa? Ya cari lagi. Ya, jauh. Siapa yang ngomong di samping buat aja kayak gini? Soalnya berapa? 3 pahamar. Nah, jadi semua tidak akan ada yang ngomong. Kalau ada yang mau ngomong, bukan. Nah, ada nggak tahu? Nah, Rasul Tuhan yang berbahagia. Semoga Allah SWT senantiasa menyampaikan salat dan salam kepada sosok insan khatamun nabi, Imamul Mursalin, seorang hamba Allah yang tidak pernah lidahnya berdosa, seorang kekasih Allah yang tidak pernah kita duduk bersamanya, seorang Habibullah yang tidak pernah kita mendengar lembut suaranya, yang tidak pernah kita mencium telapak tangannya. Dialah Muhammad Habibuna wa Syafi'una wa Zukhrina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah. Seterusnya, semoga Allah sampaikan salat dan salam kepada seluruh keluarga Rasulullah, kepada para tabi'in dan tabi'in, para sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada seluruh alim ulama, baik ulama yang mutakaddimin maupun ulama yang mutakhirin, dan ulama-ulama yang muktabar. Hanya waktu tadi tabi'in yang nama pun pasti hananya kan, karena kita dalam untuk pelajaran kenan barangkali. Tapi Umi Rasul Tuhan berbahagia. Afdalul akran kuruni, kata Rasulullah. Sebagus-bagus masa itulah masa kehidupanku, kata Rasulullah. Cuma ba'dah, kemudian masa sahabat. Contoh semuanya ni. Nyo masa periode Rasulullah. Periode Rasulullah, macam periode Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, muncullah namanya dengan periode sahabat. Muncullah periode sahabat. Ketika sahabat sudah tiada lagi, muncul generasi yang ketiga, namanya tabi'in. Apa itu tabi'in? Orang yang belajar kepada sahabat. Sementara orang tersebut tidak belajar kepada Rasulullah. Orang yang temebut pak sahabat kemudian tabi'in tertahun masa periode mereka. Setelah periode tabi'in muncullah generasi yang keempat, namanya tabi' daripada tabi'in. Artinya apa? Orang ini, ulama ini tidak belajar kepada sahabat, juga tidak pernah belajar kepada Rasulullah, tapi mereka belajar kepada para tabi'in. Nyoku tabi'in yang masuk periode Imam Syafi'i. Tabi' masuk Syafi'i, Abu Aswad Ad-Du'ali, Maliki. Lihatnya periode 100 tahun tersebut. Setelah periode daripada tabi'in, masuklah golongan ulama mutakaddimin dan ulama mutakhirin. Munyajino bergelar dengan ulama yang muktabar. Maka adik sekalian, jamaah Tuhan muliakan, semoga Allah senantiasa menyampaikan rahmat dan sejahtera kepada seluruh alim ulama, baik ulama yang masih diberikan umur panjang ataupun para alim ulama yang kami cok pulang di Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram yang Tuhan muliakan, Abu Ulun Tuan Haji Ismail Ishaq yang alhamdulillah malam berbahagianya bersama Ulun Tuan untuk diakalan kiban pangkai jamun matang gesot. Ya kan, karena kecuk pangkai jamun mana yang kena pangkainya matang gesot. Yang kedua,
Al-Mukarram Mursyid Tuan Abu Raja, karena seorang guru spiritual saya juga pada tahun 2004 beliau memberikan sebuah kalimat kepada saya. Nah, Abu Raja boleh kontrol dua beput nak. Gujuk sebuah ilmu ya kalau ingin menjadi pohon yang tinggi harus siap diterpa badai. Kalau tidak, jadilah rumput dan ilalang yang selalu diinjak oleh kaki yang berlalu lalang. Kenyamanan Abu Raja. Nanti amplop bagi dua Abu Raja. Karena anak pangkajamu. Yang ketiga, Al-Mukarram Mursyid bersama Abu Imam Haji Abdullah Sa'di, yang alhamdulillah pada malam berbahagia ini Allah SWT masih memberikan kesehatan kepada beliau, bukan hanya menjadi panutan umat tapi juga sanggup untuk mendidik anak-anak daripada umat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Matangkuli sekaligus wali daripada santri dan santriah di sini, dan juga yang muliakan para dewan guru, para asatid dan asatizah di Balai Pengajian Arafah. Minan dukuan kebunan Arafah. Munya Arafah di Arab Saudi nyala alasan. Tempat gemuturi kembali, tempat merempok kembali Adam dan Hawa, maka kebunan yang satu alasan itu Arafah. Kebunan Arafah lompakon karena pada tempatnya sebuah kejadian yang maha luar biasa. Ketika gemelumpau oleh Nabi Allah Ibrahim, malam pertama kebunan malam tarwiyah, kepikirnya pun dari iblis atau daripada Allah. Sehingga pada hari 10 Muharram, pada 10 Dzulhijjah, di sana terjadi sebuah kejadian. Nabi Allah Ibrahim kaget terbuat ke Arafah, kau mengerti bahawa merempuhnya kan dari iblis. Tapi daripada Allah tentang watagisi Nabi Allah Ismail. Maka mungkin salah satu daripada alasan pendiriannya sebuah balai pengajian di Arafah, mungkin gejok tafa'oi di Arab Saudi. Dan tafa'oi yang kedua, karena di sekeliling Arafah bukan hana bangunan. Menancit anak tanya ibu hana bangunan itu luar ikut. Kan bangunan khusus yang dibangun oleh panitia ataupun oleh dewan guru, tapi bangunan yang sudah ada daripada masyarakat di sini. Tapi alhamdulillah, walaupun anak-anak kita belajar di emperan toko, semoga anak-anak kita tersebut akan menjadi bukan menjadi orang yang berada di emperan toko, tapi akan menjadi pemilik toko-toko agama. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, yang terhormat juga Bapak Gishi, Kakanda, Bapak Muhammadin, dan juga seluruh perangkat desa yang berhadir, dan juga kepada seluruh wali dan waliyah. Semoga dengan tanpa Allah Tuhan sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim pada malam berbahagia ini. Pada malam berbahagianya, sebenarnya tungku kan kabuno kayak jibir Betul loh, karena wong kampung bukan hamba itu rusi kamu ni. Ya, namun demikian dengan serba kekurangan, kadang nalun Tuhan sampaikan, kadang-kadang hanya cocok dengan pikiran, ataupun ada pemahaman yang lain. Nyobek lu karu-karu, sama punya karu, kami karu. Kena tengah kejadian ini Matangkuli, jamun boleh yo golong berubah. Kuro hame, je kuro sini norulanya yang kita karena jamun kan hame Matangkuli, rame-rame. Ya, ketika Pak Camat Usman Ishak Tuan gerobah. Karena abek mupok nang gedung. Ya, karena mupok gedung kalau katanya karena ramai orang jauh gedung. Ya, maka ketukarlah je korolanya. Ingat ulun tuan, karena odanya ulun tahu bubun banyak-banyak. Udah naurum kat parang daerahnya, semoga abek nasyara gino kon tujuannya. Naurum kat parang tu. Tapi gaknya agak ada perkenan ni kelainan baju Pak Idong tu. Menyageun hana agak behro. Kayaknya padu, nak mau mai. Nyopo barang nunggu nyak nunggu rupanya nanti ada orang teruk katanya gemat nyok anu ada gitu ada kebuku oleh ini katanya lah anu anaknya dulu lagi aku anaknya nak lebu aku anaknya nama kak lebu aku gede bicok parang le urung mukanya ping gitu ya ada berapa bujak di depan lagi Tok mati, tok mati kau. Aku enggak mana, baru buka barang katok kau. Nak makanya, buka bajai kau. Rupanya orang mekat capsi sampainya katanya, jengku, bahkan dia buat kayak kenyang baik. Makanya rupanya orang mekatnya sama hati. Pokoknya dia buat karu kau begah. Mau nyawabnya, mana ini mana Rupanya sama-sama urutnya dua dengan kekurangan.
Maka hanai jauh menancip malamnya otak gerina kelainan benda jauh karun. Rusin Tuhan yang berbahagia. Ternyata pada malam berbahagia ini kesekian kalinya anak-anak kita dan juga para wali dan waliyah turut serta ambil andil untuk melaksanakan sebuah kegiatan, sebuah acara yang sangat luar biasa, yaitu memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun di ujung hari. Walaupun di ujung bulan. Ya, tak long dia balai kalau mesti. Di tempat long tuan di landing, lagi nak pergi di Abu Imam Buno. Nanda yang long tuan agak beda bacuknya singkat. Sehingga kadang-kadang punya salah geringo ke kemarau. Punya kemarau aku tahu sampai lo ide. Karena ia mesti kau benar marah ada. Nandaya LPI dayah kemarau. Arti kemarau singkatan daripada Tungkusi Kemangan Kuta Arabungko Al-Aziziyah. Menyelongkun natanya ke katok orang guru saja. Maka singkat mentang kemarau. Tapi hakikatnya di sanalah kuburnya seorang raja yang menguasai 4 kecamatan. Nama beliau adalah Tungkusi Kemangan Kuta Arabungko Al-Aziziyah. Tepat di depan balai tanya Abu Mi Usyul Tuan, inanlah berdirinya kerajaan Jamun. Kerja salah tidak orang tua ini yang ke almarhum Gekun. Gekun ni katanya, ketika Pak Tarmizi Karim Borje geblau lahan untuk pegatkan Bupati Kulikot Kota Lusukun. Gebau jarah Allah, ya Allah, ternyata doa lun hana terima ya Allah. Lun harapkan ya Allah nepuo kerajaan kena ulanding. Bak kerajaan Kota Arabungko Jamun. Ternyata kagepuo gede. Rupanya Allah berkehendak lain. Allah berkehendak lain ketika di sana tidak jadi dibangun. Kerumi pola ulandai. Guguk jaro ya Allah ternyata nerima doa lu. Kali jauh pulang abunya. Rupanya kerajaan Jamun untuk wilayah Lok Sukun, Lapang, Matangkuli dan sebahagian Belangjun, Iwo Gede, yaitu jabat keberagaman kerajaan Kuta Arabungko. Kan tak ada kerung, tak nak kerung. Bah arahnya timoh, bah ujung lampau luduan. Bungkuk gede, maka ibu nan belasa Arabungko belande. Pada dasarnya ukur dah. Itu cerita yang berkembang dan ada historisnya dan ada bukti sejarahnya. Salah tidur daripada keturunan beliau mentengna Pati Landing daerah di perkenalan Belasah Paya Berandang tinggal. Mentengna peninggalan Meriam Jamun, mentengna peninggalan Quran Jamun. Ada pemiliknya itu Tungkusi Kemangan Kuta Arabungko. Gepegah dalam sebuah cerita kanyan, Borje baca Qurannya, lenek kanyan, udek Qurannya. Mau cubit menyuk. Ayat dah baca. Contoh misalnya Yasin, mau menyuk Yasin. Wal Qur'anil Hakim, mau menyuk laju. Ya, gepegah manjinohom karena katrib anak orang kadang gepegah. Maka unsur Tuhan berbahagia dan dayah ulun tuan yaitu dayah Tungkusi Kemangan Kuta Arabungko Al-Aziziyah. Ya, ini berada di Landing. Di dengan lupa percobaan bahan ini yang kadang-kadang kan jenuhan aja dalam. Masjid tagai dari Bineh Jalan Medan Merdeka Aceh. Antamnya dajak dari Losukun, juga lontrok simpang Landing sekitar leher Dometedi. Dajak dari bandar dari Losmoe, berarti lewat simpang Losukun, lepas Landing arah Losukun leher Dometedi. Ya, usul tuan kadang-kadang sona lepah, nabiu-biu nasawu ulun tuan anak drone, ya cucu drone. Semoga putra yang tuan kembangkan di sana mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Usul tuan yang berbahagia. Nah, ini kena tak baca buno tadi kan lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa matata aba aslan fi mada zamani Nabi hantam melempau malam urawa selama-lama musemengup di Nabi pihitan nibak zaman sepanjang masa musemengup Nabi pihitan nibak zaman sepanjang masa digetanya sabe-sabe tak melempau malam urawa dengan jaga. Beda dengan Nabi. Nabi hantar melempau dia apa? Dalam jaga dalam melempau. Beda dengan Nabi. Nabi tidak pernah bermimpi. Karena mimpi tersebut, mimpi yang dia lempaunya, kebanyakan lempau dalam saga. Alias lompat dalam saga. Maka adik-adik sekalian yang berbahagia. Coba dengarkan sebuah pernyataan daripada lam yahtalim tersebut. Yang daripada sifat Nabi ini.
Musemenguk di Nabi pihitan ni bak zaman sepanjang masa. Kita nyok hana pre semenguk. Yang hiran lumi semenguk nyan ke lagi online ni ji. Munyai samping drone ka semenguk nyai sampingnya apa boleh aja. Sampai apa je? Online nya ada begitu. Nah pernah lo tanya Mbak ahli medis apa sebabnya gerangan sehingga semenguk tersebut kontak kawat walaupun tanpa ada jaringan. Ikut tahu memangnya cing begitu. Asal nak semenguk sampainya laju. Rupanya semenguk tersebut ni diperah dalam sebuah kitab at-tasawwuf minasyayatin. Semenguknya sebahagian daripada buah syaitan. Wa yusannu ayastatira bi yadil isra. Maka disunatkanlah untuk ada semenguk katanya YouTube menjarawi yang menau. Puhina karena iblis kaitannya dengan Nyonya bu iblis bu syaitannya. Kan jarang urung semenguk tengah nonton bola ada orang. Dengar aku surat gol ada semenguk. Gol. Dah contoh. Punya kesurah ke masjid dan dalam masjid dia nak payah rekam. Ubere aku. Karena semenguk kau empat ke bu. Bak sama dia semenguk tu. Kanya bak apa semenguk tu. Bak teringat dakwah semenguk tu. Karena pokok iblis mabe. Ijingut aki dan dia rewit. Ya ada nak semenguk pula ijingut aki udah ni kerak. At-tasawwuf minasyayatin. Semenguknya jelas buat syaitan. Maka cukup bahaya buat semenguknya sebenarnya. Patah bahaya. Nah dua tempat. Yang satunya bahaya semenguk jid kepada semayang menyahan air main. Menyatu kedihan air main mihran semenguk pada semayang. Buat bukti. Ya. Halo. Ini nyambung. Kau habis. Kau bodoh. Yang kerja akan mudah ke buat abu imam menau. Jip perkenaan ni untuk keamanan yang pak kopassos ni. Tentera, polisi. Maka orangnya menjadi kali hal lain. Maka Elon pernah lanjurkan bah polisi 13 sebut. Idang hukum ham ni. Polisi dia sebut katanya, kok berat buat ni sebut ni. Dengar sebut A B saja. Kan B haibar akhirnya. A bu saja. Dengar sebut kayak tunggu. Hidup kacau yang saya lo koma do kacau yang saya go. Mayang tu kacau. Golong lah hidup kacau kayak selot tunggu. Hidup kadik kacau ni alah hidup kadik kepu kacau ni ana hidup gerau. Dengar ke penuh hidup kadik. Kacau ni kayak buat tunggu hidup kapu kayak terae. Golong habis dah perah hidup kapu kacau do kapu kayak tunggu. Hidup kacau, hidup kapok, hidup kahang, membuka hidup gendut. Golong belah dengan masalah A, kamu temah dengan masalah B. Nyoput dia kemubuan umit ni berat 3 bulan luang. 3 bulan nak kalan, luar biasa. Baiklah dia pegah le lagi Pak Camat pegah mana? Tidak, mentai rumah je. Berat dah. Kerja kesabaran bak kamu semua buat kadang-kadang 3 bulan gadah maklumi. Karena kamu akan malaikat. Para dewan guru ina akan hana maksum pada dewan guru ina nabungi. Maka dengan sering-sering nak kalan, sering-sering nak pajak lah terus tempuh kadang-kadang bungi. Yang kejut nak bak teka hampir seluruh dunia teka nak hai. Nah guru agam hana bahkan karena uragam kan SPDI, SPDG, super DG. Aku pegah dah karena kadang nyau wih. Kamu nampak tidak jenting nak ada jenting tu. Tengah kebaik kalau ada aku siput dengan hijau ni. Wih ada kacau tinggi tu sebut tu. Tidak diurau 2 draw cahung pun draw ningai. Maka hana guru TK uragam, guru TK wina anak ibu ganteng, mulai aku nak bohong. Jadi bohong ni. Tengah-tengah kekenyan, Didin, kenapa pukul-pukul kawan? Tak boleh, dosa nanti dipotong tangan oleh Allah. Pada latih keputusan aku, buka begitu. Tapi kebetulan urinang, karena urinang nah sabuh senjata namanya kelembutan. Menyebab urinang hanya kelembutan, berarti sama dengan kamu agak kekasaran.
Maka kalau kekasaran semuanya ada, maka timbullah kematian. Ya, nanti kalau tak ada dua. Tapi alhamdulillah, ya tungku daya pun sangat sabar. Padahal di dalam Islam dibolehkan kok untuk takdik, untuk biadab, untuk sekedar perkenan mendidik, bukan untuk melukai. Kan hana tungku yang mego jauh nah. So bukan aku nak jauh hana. Tungku ke mepalai hana. Ya, maka kalaupun ada barangkali itu bukan kesengajaan dengan buka-bukanya, dengan buka-buka binti, lihat palai pajak bagi orang dia berbuat cuma. Kamu tiba ada bodon, kamu tiba haji. Nah, maka perlu nanya lagi aku mau buka mana. Jadi tiga kan buat peti dari semua dunia 3 bulan. Ya, buat tentera 3 bulan baru tahu bahwa buat semua buatnya berat. Bukan hanya di pengajian tapi di sekolah pun luar biasa. Nah, maka cukup tak sayangkan bahwanya ketika hukum HAM disalahgunakan dalam masyarakat. Lu tak ingat Borji, ketika lu mantap ubud, mantap SD, mantap SMP, kemudian guru luar biasa. Tepat salah satu guru luar Pak Amri. Guru tuan yang cukup bijaksana. Jangankan untuk tak pegat macam-macam. Hana tak pakai token mentang kerenda. Pakar itu disiplin. Dalam Islam itulah agama yang disiplin. Dia kajian ada semayang dengan jilbab. Kalau kau dia hanjur harus disiplin. Benar halkom tak semayang. Ada je semayang itu yang mengkolor juga di luar hanjur. Lagi superman semayang gitu. Itu disiplin diajarkan dari SD SMP. Banyak kejut tindakan. Dan tindakan tersebut sebenarnya bukan hanya di negara kita. Bukan hanya di Aceh. Di Malaysia. Nah pernah kalian film yang perkenannya botak-botak Pak TPI yang berapa? Itu dengar ni. Upin tadi. Dalam kisah tersebut tuan-tuan ikuti sebuah pendidikan yang sangat luar biasa. Ketika truk cikgu besar. Keluarkan buku matematik. Rupanya si Upin dengan si Ipin Mbak Ronyan perkenal dia main kecil balik barang main kelereng. Ukai hitam fukla. Hitam tu menyamirah pepe ya. Ya ini. Menyakuning main. Ada bahasa Aceh cukup kerak Pak Camat ya. Tinggal lentuan kekun le Menteri Pembangunan Malaysia iaitu Urang Biri Nur Aceh. Nan ganyan Tan Sri Sanusi Junet. Tan Sri Sanusi Junet ni orang Aceh ya. Ya, beliau satu angkatan dengan Mahathir Mohamad mantan Perdana Menteri Malaysia. Menteri Pembangunan Malaysia yang kenyang Aceh ini. Apa yang beliau katakan? Bahasa Aceh, bahasa terunik di dunia internasional. Bahasa Arab, bahasa terindah di dunia. Dan bahasa akhirat adalah bahasa Arab. Tapi bahasa Aceh, bahasa terunik di dunia internasional. Ya, bahasa Aceh, BO, mentang lidah apa kalahin mana? Hai. Atau dengar bahasa Aceh. Gimana saja? Lagi nunggu apa yang saja ya. Tapi keunikan bahasa Aceh ada depan. Mak takkan menau Abu Raja. Pekpok beda dengan Pak Pu. Pak Pu beda dengan Prek-prek. Prek-prek beda dengan perkenalan Pak Pu. Beda dengan Taktut, beda dengan Tetet. Tetet beda dengan Taktut. Kayaknya mufeh-feh, mufo-fo. Beda aja. Kerak-kru, prak-pru, dam-tum, pampum, camcum, krum-krum, bambum. Bahasa yang mengulang-ulang beda maknanya. Ya, musih-sih beda dengan musih-sih. Musih-sih beda dengan musah-sah. Musah-sah beda dengan musah-sah. Musah-sah beda dengan musah-sah. Musah-sah beda dengan musah-sah. Bandung dengan becuk segan kita kalahin. Maka ngepegah di Tan Sri Sanusi Junet. Bahasa Aceh yang bahasa terunik di dunia internasional. Tapi menyatakan di Pak Merah Watakun kan mengubah pupuyana. Mengubah nan daerah pakon gara-gara salah bakun. Dasar-dasar rawai biruang. Tajam kerja kebiruan. Dasar-dasar rawai kerung ke kuah. Tajam ikun kerukuah. Dasar-dasar rawai ke jamun. Karena wate Belanda ini tamang upaya bakong. Inan ke pula bak tiririah. Tubai datat ya bek jejak Belanda. Payah dat bak takung. Tajam kun payah bakong. Sang-sang lang payah ni moh bakong. Padahal dia payah anak-anak. Ya kan? Dasar-dasar urang mekat pindah jalan merenungan. Tajam kun berenungan. Ibuh nan jamun batu pahat. Tajam kun batu pat.
Padahal kan batu pahat. Nyoba tanya bagus tapi nya hana masalah. Ya aja masalah ke kampung nek kamu apa teh babu. Handa je keluar KTP bagus. Kurung kreh. Pandai tanya di kurung. Punya tempat na tanya di kurung. Tanya. Mesti negeri na tanya di kurung. Man kena doa Quran abu usil tuan alam kebuat Allah Taala berpasangan gitu. Na langit na bumau. Na uro na malam. Na inang na agam. Nya na kurung kreh kena kurung gede. Ini dia pakai sih semua KTP bagus. Kurung apa? Ini dia rumah KTP. Pak tinggal di kurung adanya. Iya, dia pakai KTP. Bahkan karena tajam pakem yang budaya kang kurung kre, hai anak tanya ile kurung. Yang budaya kurung kre, lang kurungnya jamun wadah geblung tung kusik di pebakong untuk diselamatkan. Yaitu cut mudia geromlah kereh dalam kurung tersebut sehingga handikanlah lele Belanda dia kepada mata Belanda hotel lele mudia maka kemudian kurung kereh dalam kurungnya gerom kereh itu yang kakak kurung kereh papannya ada kok iya ada buku DP kau syurban berbahagia. Ini ada penuh doa. Kau nyan ada penuh wajib doa. Kak kembali kepada dasar penuh, yaitu tentang masalah mengup Nabi Pitan. Kanya, mi rukun semayang pada perkara ada. 5. Rukun sembahyang ke rukun Islam. Lah. Yang hayu Abu Rusyidwan berbahagia ketika pengajian ulun tuan di Simpang Kulim Aceh Timur. Inan khusus pengajian. Hanjit pengajian kitab. Ya, diundang ulun tuan salah satu daripada panitianya emang sengaja. Inan pengajian khusus Al-Quran dan hadis. Hanjit kitab. Lupa-lupa kaji ada masalah. Tak sambut. Ketika pun lung tamang, dia lung buka-buka limah dan lung pulun tanya katanya. Lu tanya kita hari ini malam ini insyaallah kita belajar Al-Quran dan hadis silahkan tidak apa-apa. Kita buka hadis juga boleh, kita buka Al-Quran juga boleh. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, lu tanya Mbak Don Abu Syirwan bukan? Pada boh rukun mayang. Juk madung hebro. Oh, berarti sama Mbak Long rukun. Munya memang leh dah rukun mayang dapat deh. Dapat deh gitu madu. Munya dapat deh lu koilung leh dah rukun mayang. Ini lo saya Al-Quran 6.666 ayat patah nak rukun mayang leh dah perkara. Munya mufti tabur Al-Quran dan hadis belum berjin bukalah hadis yang disebutkan secara detail bahwa rukun mayang nan adalah bergerak. Munya na malamnya ulun tungku fatli dari matang kuli iwang tepak hani wong moto. Derajat moto ikut lu nya tepak. Rupanya mesti raw anak saja tahu. Gesah di tirau ini. Hana Al-Qurannya. Rupanya mi Rusyidwan berbahagia. Hana dalam Al-Quran secara tertulis bahwa rukun mayang lainlah perkara, maka butuhlah ijma' ulama. Al-Quran ai. Dalam Al-Quran gepega aqimus shalah dirikan olehmu akan sembahyang. Yang dikatakan dengan aqimus shalah kaki uyuk lewat tiga. Pedang olehmu akan sembahyang yang kekendang lagi nyau. Mam bagi urut cacat pakai nawajan mayang mana? Kadang juga dah. Menyata dari Al-Quran. Tamat Al-Quran dan hadis berarti semayang Nabi kibang gekun. Sallu kama ra'aitumuni. Ai sahabat lo kata semayang kalau lagi lo semayang. Nabi gedang aqimus shalah dirikan olehmu yang dikatakan dengan diri lagi dan mengaki uyuk ulewat tiga. Man bagi urang yang cacat. Hana wajan mayang apakah kan hana dalil la Al-Quran, hana dalil la hadis bahwa Nabi ketumayang hidup hana gedang aqimus shalah. Maka di sanalah butuh ijma' ulama. Makna ijma' ulama di sana nahai. Ubina ulama sepakat. Mana aqimus shalah laksanakan olehmu akan sembahyang. Menancit Abu Syirwan berbahagia. Butuh qiyas. Apa itu qiyas? Perbandingan antara satu hal yang pernah ada pada masa Rasulullah dengan hal yang ada sekarang. Ada Bak masa Rasulullah kan yang nagedam pajuh bawang udip-udip. Bawang mentah. Pajuh. Pakan gedam makruh hukum ji. Nah, lirahin kabihin. Karena memunculkan bau yang tidak sedap. Jid mengganggu orang lain di samping. Maka hang lebih pajuh bawang mentah. Punya bawang terceruh, bawang tiruh, bawang apa masalah.
Rupanya mi yang nabak kaya yang aneh. Tok-tok di Aceh dan di Indonesia. Di Malaysia dan sebahagian. Di Thailand dan sebahagian. Pobak nanti. Bak jengkol. Bak jengkol ni. Bahkan kita nyo lebih galak nak baju jengkol ke depan baju mana. Yang nak keberahin Nabi. Pajuh bawang mentah. Hukum je makruh. Pajuh jengkol anak hadis. Anak keberahin. Wa yakrahu aklu jengkol lah anak. Dan makruhlah baju jengkol. Anak keberahin hadis. Mutah anak keberahin hadis. Kibar hukum baju. Nah, itu namanya kiyak ni. Kayaknya kan? Bajengkol tak tahu dah. Nah, boh saya yang paling gawat ni bajengkol. Bakal. Nanti belagu ulang, hai. Padah. Padah. Tanya padah kau, kau. Oh, ayo kena. Hai, cukup boleh. Jengkolnya merupakan makanan paling gawat. Kedi ni kita nyo hana baca moh dia. Hana baca moh ko jai baca jengkol mendap. Dan campur ko je iu, dan terang gedet lang kemak. Bina jamok mun buat bok ro iu. Tumpuk jamok ikun. Ikun jamok meramah maranyo. Ku fikir ana baca jamok rupanya lebih dahsyat daripada baca jamok. Gedet itu nak. Nah, hana Al-Quran jengkolnya, hana hadis jengkolnya. Tapi bagaimanakah hukumnya? Di sanalah butuh kias untuk membandingkan hukum yang nak. Bak bawang makruh pajuh karena mubay nafah tu. Jengkol lebih kerak lo mubay na. Mubay nafah tu. Kak, mi rukun mayang mana bermacam? Leblah ke pun juga. Tajuk leblah macam yang ni, tajuk leblah ledah. Hai. Dari leblah rukun mayang ke bagi paduk. Siapa tahu rukun semayang 13 dibagi berapa? Dibagi 3, 100 untuk anak laki-laki. Nah, anak perempuan bokong. Kan? Dibagi kepada leher rukun semayang. Yang perlu nak pegami menyata kedi semengup anak ilmu baca semayang. Yang akan satu tengok. Menyata kedi kita nyoh anak ilmu atas semayang. Gara-gara semengup je baca semayang. Dah contoh. Hai nak rukun semayang dibagi dia macam mana daripada leher belakangnya. Orang buta sekalipun Abu Rusyun Tuan berbahagia. Han salah ke buat semayang walaupun hanya buta. Orang buta sekalipun Han salah ke rukun, Han salah ke sujud. Artinya apa? Rukun fi'li. Itu siapapun bisa menirunya. Banyak rukun fi'li artinya rukun bergerak-gerak. Kanya rukun bergerak-geraknya jangankan orang teblut ni Han agak abut. Orang buta sekalipun ada Han agak abut pun Han salah ke buat rukun fi'linya. Kan tahu nak urang tu pada geruk nak macam Allah Akbar. Ni kau sampai geruk Allah Akbar. Hana salah. Tidak betul pada geruk Allah pun hana kerja. Allah pun hana kerja apa? Rukun kalbi nyokan urusan manusia. Tidak ada manusia mihai yang mampu mendeteksi tentang rukun kalbi. Allah. Nasahan ke ni. Allahu Akbar. Hana seorang mampu. Kadang ia hana ketemu kan. Allah nya cukup banyak muncul kudan baru. Hana tak ada penting kalau Allah Akbar kelek-kelek mata 15 ke boleh. Allah. Nah, nanti ada dong kan? Kalau kelek-kelek mata itu mau hurah. Itu mau ilmu. Nah, harus Tuhan berbahagia ada yang tercinta. Tapi punya rukun kaulinya deh, Abu. Orang jualnya aja kalian. Tinggal sebuah aja kalian bagi orang aja malamnya. Pasti bocor dia. Rukun kauli artinya apa? Rukun yang mesti diucapkan dengan lisan. Sekurang-kurangnya dapat didengar oleh telinga kita sendiri. Maka hansah sayang deketihan ada baca rukun kaulinya. Contoh Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, pet mata kap igau hana mutu metu pet. Ya hansah. Akan hana rukun kau. Hana rukun kauli ni. Ba rukun kaulinya. Ba rukun kauli tersebut ni ai. Salah satunya itu Fatihah. Maka menyatakan dia anak ilmu yang katanya akan meramah Fatihah tersebut. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Siapapun kita pernah semangat karena dia kan Nabi. Bahkan dalam sembahyang paling lah semangat telah pulang ke bawah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba tanyakan sama Tukang Ayub, hukum Ayub ada.
Coba tanyakan sama ahli qiraah. Nak betul bacaannya, menyahana betul berarti itu gagal dalam rukun qauli. Karena syarat rukun qauli adalah selain mengucapkan dengan lisan, dengan lidah, wajib didengarkan oleh telinga. Hanjir saya sudah ada program. Yang ketiga, harus sesuai huruf makhrajil hurufnya. Tidak boleh bertukar. Hanya kun ihdinas sirat. Tapi dia kan ihdinas siratal mustaqim. Mau ada semua coba dengar ni. Ihdinas siratal mustaqim. Berubah huruf sama dengan kita nyokah salah dalam rukun qauli. Menyokah salah rukun qauli, otomatis tanya tengah tak senam pagi. Ini semua sedang berolahraga di masjid bersama Abu Imam. Ya nak. Dia bukan. Tidak boleh. Baca ilmu ni semoga yang sedikit untuk sampaikan. Salah satunya adalah ketika kita menguap semengup dalam semayang, menyahana ilmu je kepada semayang. Dah contoh lagi tanya. Mantuku hana pray pada hana kecuali si dahulu namanya masbuk. Itu pun masbuk yang paling terakhir. Waladdallin amin imum kulullahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul Allahu akbar berku imam dia berbang Allahu akbar. Allahu akbar. Tak ada rukuk ni imam sedang rukuk kita masuk rukuk. Sempat berada tumakninah tapi usiat kadar subhanallah antara imam dengan makmum yang kasah rakaat. Kamu rupuk pahala berjamaah dan hana takkan Fatihah bunau kaget tanggung le dengan imam. Rakaat kedua ada tanggung le. Apakah kita imam? Apakah kita makmum? Apakah kita orang salat sendirian? Tetap wajib hukum zikir Fatihah. Memilih Fatihah hukum wajib. Pelara Fatihah pun wajib. Wajib kita jaga huruf-hurufnya jangan bertukar. Wajib kita pelara kalimat-kalimat baik bergantau. Ya, salah satunya yang je kesalah, yang kesempatannya. Ya, karena kan semua urang matang kuri dengan lo tu pun sama aja. Yang landing nak kalau semua kemana je kau tengok je. Yang kan dengan anak cip lalu. Kadang sunya Allah mau dengar, suruh irama lain. Wahyu tu. Allahu akbar kagakkan Fatihah otomatis abu menyertai di semua drawn hana ilmu dalam sembahyang je kepada sembahyang. Gimana cara teman ruku ya kepada sembahyang? Salah satunya Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kengkul laju tapi hana ganti. Ulang tadi. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kengkul laju tapi hana ganti. Ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hana payah ulang dari pondok. Minta ulang dari bismillah. Allah menjanda dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedai ente kawan lagi yang ini kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ikut kacau ulang dia orang lepas bayar semua. Jadi hanya payah ulang dari pun. Jejak mentan dan tantah kalimat yang salah. Ar-Rahmanirrahim. Ulang lah. Maliki yaumiddin. Duduk. Nyala. Nyai daus kan? Aduh kan? Kokok. Kau ni syuratuan yang berbahagia. Maka butuhlah ilmu. Kak sabar boleh. Yang je kebahaya di dalam gedanya sembahyang, je kepada sembahyang ni. Bahkan pada sembahyang gara-gara Fatihah tersebut tidak lengkap disebabkan dengan gara-gara semengup. Ya. Yang kedua, nyau tugas Abu Imam. Urang-urang yang kira-kira meramah pada pekajak menuju beberapa kali. Karena ini ada sebenarnya ini ada tukar, ada pupu, ada syar adanya. Ini pekat tukar. Ming nuju punya kita orang kali ni puawai ni. Sama dia ile puawai baju kuri. Puawai kuri ni, benar aja. Kalau kamu baju kuri kalau tukar. Nyo meramah mi. Menyawa demi kuri kan, hana tep leyan mi. Astaghfirullahnya yang ngaya buat. Astaghfirullah yang nak buat astaghfirullahaladzim mentoler bukan lagu yang nak ikut pengajian ikut sama dia di masjid yang roh kekun astaghfirullahaladzim yang mana tidak al-adim mentoler dambil adim bahkan karena kepikirnya kaji tu anak jadi pun pada salah. Ya, walaupun dia akan buat ada murnoci supaya begitu terima kata dia kun lego baik cuman merupuk pahala li formo pahala punya makanan ada. Pahala ada baca dia berputra kepada almarhumah.
Kami. Munya awal Nabi Kori mi hai, awal Nabi Kori. Kurang jak pada jauh, kurang jak pada flow. Hana trap lentok ledo dengan beliau. Astaghfirullahal azim, sukses. Pertama. Kedua, nastaghfirullah lana. Habis. Mulai kalau mahat. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3, sukses. Bak kena. Qul ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Muncirok-cirok ia jauh ini roboh aja. Bahkan tengok tanah ada ni. Ni habis bubur. Kini bi kupi pun bela saka. Sehingga bela bi bubur. Bi kupi pun bela. Mari ia biasa ada le. Boh kupi bujai saka munik. Lenya kemari ni belum madang. Kan ada salah taubah adatnya. Punya tegedi gara-gara awal berjago meramah orang Bori. Pedra tak berjaga. Yang paling sih udah lebih tergak kan, yang dengar lebih tergak. Yang dengar lebih tergak. Yang tu tak boleh berpuluh. Supaya ayahnya keluar pelajaran. Ya, bagi dan urinan pekat ubahnya. Jadi bawa tabi kopi, duduk untuk kali sore birik, kali doa baru tabi koi. Ya, kali yang kau ramah kali yang kan. Tapi bukan lalu. Ilmu cuma salah mentong. Nah, Rasul Tuhan berbahagia. Mesemengep di Nabi pitan nibak zaman sepanjang masa. Nabi yang nak ngomong. Ya, mana yang udah makanya min hudawabu falam tahrubu wa ma waqa'at lubabatun abadan fi jismihil hasani. Itu bukan lu. Ya, satu nak bahagian amplop, kemudian hadiah. Pulang dari gue yang jual deh. Soto yang kejagaannya beri hadiah. Soto yang dengar anak lupa hadiah. Kan hadiah tidak juga soto yang juga. Nampaknya lupa hadiah. Yang tanya hadiah. Nampak makola kau. Tidak juga deh. Memang mau didik. Aku ajar udah juga memang mau didik. Binatang kelet hantam jiplung Ahmad temang ngan Sayyidina lalat jamok tanji piyo ati hatu boh yang mulia lalat jamok tanji piyo ati hatu boh yang mulia. Binatang kelet ya kan? Lalat jamok tanji piyo. Nah, ini yang aku taruh oleh pun mengenang. Nana buat draw. Yang untuk mantu melupa dia. Yang anak ke anak melupa. Ya, kan? Binatang kelet hantam di plung. Oh, mentemung dengan saidi. Kita nyokap binatang serit pandu di plung. Oh, mentemung kita nyokap manusia. Pakar di plung karena akai di mata dia baju. Iulah mia, hasil lekat mawaknya. Baru ini putau mia dengan panggang ke mia bok kena mata wino. Ode je awak duduk punggung mulai. Nya duduk akai dia pada kalau baju ikut leminya. Baru tahu tak kai ngepanggang ya combai nyo bengkut putilo kecil hande. Ini combai nyo pungkut dia. Hanan kena baju leminya. Tapi berhubung akai kita hana got mi. Mia pun iplung ada itu, ya itu katanya orang gantu. Lalat jamok tanji piyo, ati hatu boh yang mulia. Itanya ane piyo lalat labah di luk. Kakak napa hati pun tak kau be. Luk kena jengkol takak putih, luk putih kena boy dia jo lok. Wah, otak tak lalat langang pun ana. Ikut lengan ni lah. Ngijak ke? Kau kerja apa sih? Kau sih yang lebih lah. Maka ada sekali yang berbahagia. Nabi anak lalat karena binatang putus. Anak hidup buat tubuh Rasulullah. Maka kami Rasulullah berbahagia. Rasulullah merupakan sosok teladan. Maka di sebuah kalimat yang Rasulullah sampaikan kepada kita semua. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ya. Tugas Nabi yaitu untuk memperbaiki akhlak budi pekerti manusia.
Nih unsur Tuhan berbahagia. Konsep awal untuk mensejahterakan, untuk membuat sebuah kampung aman, untuk membuat keluarga damai, untuk membuat negara itu maju dan berkembang. Maka perbaikilah dulu akhlak budi pekerti manusia. Antara orang Aceh, orangnya anak Aceh, dengan anak Jepang kan punya kakak juga kakak orang Jepang. Nyokai. Ciu ipan Honda, lumpuh Honda. Di Jepang itu saja itu banyak kenepot. Kepot jual, beres tu Jepang yang lahir kita yang beli kan, yang lahir dari kecamatan dah beli ikan kenepot. Otega. Kato ija kedai ulang jirun kan puh Honda je betul tipek lautan. Ilmu cukup setuju aku raja. Ketika musuh merupuk urangnya kan bepo. Bepo api, tabuh minyak Honda pupuno. Ayo duduk tadi bagaimana pot tak ada dia. Bukan apa kapolsek, bukan apa Pak Kramil. Menyenang merupuk urang yang koh kena pot kena. Hai Honda katok dia udung aja. Guntala lautak jadi biar tak ini. Boh minyak Honda pupuno kena pot kan. Ayo duduk tadi hina, bagaimana pot juga Pak Kramil. Jadi ngau tenan. Katanya lemangat, anak mak gok nak mengati. Yang penting putra tersebut God akai anak Jepang itu pun yang kena pot. Terus anak Aceh ikoh kena pot. Ya, maka mengganggu kok. Baiklah salah tuan yang nu pegah rukun palain. Kejadian maknanya di parang 10. Nah, salah sidro urusi mungkin loh nu pegah nan. Ketikanya kan anak lewat. Anak itu pun aduh Honda. Honda King jika kena pot pun yang mantu. Pring, korea tu kudu punya betul dah. Semua ni orang cadak dia tu. Pada kata, rupanya hana tep lehnya 15 minit kan? Tu aku raja daya habati sekarang. Kai huwa Hondanya, habati. Jihu tu pasal kau kena belum kenyang tu. Gempa di mana draw lah kau. Duk draw kau nak sebab nak dah raja. Gaya aku. Mata aku pet punya betul. Ni tu sakit hati. Ini jihu Honda tu. Apa dia nak draw lah. Tapi hidup ayah katanya sendiri nak kan hana galak kita nyau. Munya degeri model-model lagi nya. Pak ada pun mau wate hana besar so kami halanya kita nak terus mau. Kau syukur berbahagia. Yang kedua ni bandung Honda jenis motor apapun motornya tetap jalan polikot warna merah ibu. Supaya nya itu polikot nya nya ijak tadi. Terus Jepang lahir di Aceh. Ikan tahu lampu merah lampu putih. Tidak jadi kau nanti kepala mau aja, nak semuanya. Ada mau aja, mangga kai, naga kai, mana kai pakai, kamu tak ada kai, tu agak kai kai. Arti gak akai ni je, ni Jepang, coba ni bayangkan aku, tuah kena lalu pula. Standar klekson abu imum masa bodohnya hampir sama di klekson. Kayaknya, tin pom nyan kai lewat motor tonton, pem nyan bus, kayaknya. Ni kampung lewat kan? Vespa lewat. Wadah lewat Honda Sport 70 jamun kan? Ya, nah 70. Bandung Klekson, Bandung Tin karena standar internasional sama Bandung. Yang cukup lucu ini, hai. Bahasa bodohnya saja, kaya nato ada je. Ita mah korona ada tu, ada kebuai. Tamah UPP Raya Putu kabeh kelau Aceh Bandung. Tentu tidak jawabannya. Tekedi mesti kadang-kadang diunyan hana itu be di raya punya. Tapi duk mak kena itu. Cok mak kena kudu arti motornya bawa motor. Ketika di sana dia maka baru itu rupanya mak drawai sendiri hana galak aku tu bulan sore ada. Enak kan? Maka hanaga akai kita yang long. Maka hanaga akai itu karena handa teriak but. Maka dia kata but sebuah akai. Karena Islam orangnya telah minta kelemahan lego. Lagi ada pegah labu imam bunuh. Bahawa Islam orangnya mi yang kepegah lebah 70 leh kelongan pecah hana salah. Kebetulan merasa Pak Camat tuan hadiri diskusi terbatas tokoh-tokoh nasional seluruh Indonesia di Depok, Jawa Barat. Tuan mewakili Aceh, atasnya itu dai Aceh. Nanti unsur dari dai, dari kiai, dari ulama, dari mahasiswa, dari rektor, dari menteri, dan juga dari kepolisian dan tentara itu unsur. Kebetulan Menteri Aceh hijau dari unsur pendai.
Hari ini Abu Imam Syih, Abu Imam kita 625 draw anak Indonesia orang yang tergabung dalam ISIS. 625 draw itu data dari BNPT. 292 orang KWO. 292 draw KWO kena Indonesia. Ini yang sangat dikhawatirkan. Karena apa kawan? Hasil daripada intelijen menyatakan bahwa perang ISIS tersebut adalah dendam, balas dendam. Kan murni untuk pedang agama. Orangnya lo je kemimpin, lo tindas kelompok A, besok dia bangkit. Si budak awaknya je kemimpin, dia tindas kelompok B. Maka untuk membawa bendera kemenangan, maka mereka membawa bendera Islam. Mereka membawa bendera Islam itu hanya untuk mengundang simpatisan dunia yang ingin bantu mereka. Padahal anak-anak sekalian, bahwa hari ini Islam sedang bermacam cara dihancurkan. Lo nanti pun satu pertanyaan belum terjawab. Pokoknya Allah alam hana yang depu untuk medis yang jauh. Ada sebuah kesan dipaksakan untuk cek pil kaki gajah. Dan kalau kamu tanya kalau itu orang di Banda Aceh dengan ulama Huda Aceh, dipertanyakan kenapa harus dipaksakan pemilu tersebut. Artinya dipaksakan putra. Jadi rata-rata orang desa ya dipek gambar adanya. Padahal orangnya urang Aceh yang le sakit ke adanya. Darah tinggi, kolesterol, ya, kolesterol, mana garuh deh. Penyakit-penyakit yang dialami Aceh orangnya le hal-hal yang sifatnya adalah penyakit-penyakit yang lainnya. Darah tinggi, tanya kan, muntah cirit, malaria dan sebagainya. Tapi kenapa obat tersebut hari ini seolah-olah terkesan dipaksakan harus wajib? Padahal dia kecamatan kulit mana dia penyakitnya? Hana dia sakit tersebut. Maka sedang diteliti, pukul mengandung obat tersebut. Belum nak jawaban orangnya. Dalam obat tersebut yang diteliti putrana kandungannya. Sehingga punya obat-obat lain tadi harus sesuai dengan resep dokter. Makanya hana sesuai dengan resep dokter. Dia tidak tahu. Ini sedang diteliti obat tersebut hadiah dari siapa? Obat tersebut produknya mana? Nah, semoga tidak terjadi apa-apa. Semoga tidak mengkhawatirkan kita. Nah, itu kalau jadi kena kali buah dengan biji ini. Nah, macam-macam yang diserang orang oleh bermacam-macam kelompok, baik dari kaum misionaris, baik daripada kafir dan sebagainya. Maka kita tanpa ada ilmu, tanpa ada safety, tanpa ada pendidikan, maka kita akan kalah. Dan yang paling penting nih pendidikan adalah akhlak. Dengan akhlak kita akan membangun bangsa, membangun agama, membangun segala sesuatunya. Makanya sayang ke mak, buka akai punya ada akhlak. Buka akai dengan mak, buka akai dengan ayah, buka akai dengan gurai. Watai gurai belum karena watai rupah dengan pertahi kau watai. Ya, kayaknya dengan mak menancik. Dengan mak buka akai karena mak katanya merupakan orang yang sangat berjasa. Atau yang pernah ajak keluarga. Sana pernah ajak keluarga. Seperti dengar. Bandung nak pernah ajak keluarga kan? Ingat Pak Deka pernah sebuah lagu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Bagai sang surya menyinari dunia. Banyak kan? Mak, kok sayang ku tanya untuk sayang kakak. Ente terus bro. Kanya, mak cukup sayang ku tanya untuk ayah juga sayang tak ku tanya. Maka menyemak dengan ayah sayang ku tanya juga harus sayang kepada ayah. Sayang ke ayah, sayang ke mak, kan ya Mekah, kan ya Ublang, kan ya Cemangkoi. Tetapi belajarlah ilmu agama supaya suatu saat ketika kita dewasa bisa menghargai orang tua. Sekurang-kurangnya gelakai lemak, gelakai ayah. Hanya tipu tak kena. Putra gelakai bujut nak kata bu yasin bak bulun. Kanya. Maka umi lun buka bacut rahasia diri lun tuan dengan abu ipat. Ketika lun tuan awak jika turi, lun mantap berdinju. Lun kita je lentera, kau apa amri nang awak. Lun galak saja lentera. Namun ketika lun galak saja lentera, lun lagi tamong bak sikula lentera pada awal. Lentera watanya ke kelabu hanya hanya kayak pula lain dah nak buat tapi nya menang kasus kamu itu amat tangguli macam itu malam mak malam dia buat ya orang dia pula selesai daripadanya lu tuan uro mulai menodin you nah
Sehingga Lun pernah lewat untuk seleksi perapon di Bandar Aceh. Mereka lewat di Bandar Aceh, pasti truk boleh Kalimantan. Katanya. Maka sebuah permintaan orang tua, ketika Lun kata SMA, betul labu. Nyak ho yang kanak jak, bak Lun doa hari dah. Bukan nak tamang silakan nak buku. Tapi tipu harapan ayah, harapan bapak itu katanya. Aku ingin di antara anak-anak aku balik mengatakan hai guna sidro je ilmu melang mayang banyak Lun. Nya sekali po. Dekedi Lun meninggal hai Lun nak pakai motor. Lun nak pakai rumah kalau gua kerok. Motor kalau pernah gua kerok sana bu. Tapi yang aku harapkan daripada kalian berlima anak hai itu lagu boleh. Guna sidro yang je mayang banyak Lun. Yang je tukang semanau banyak Lun. Maka pada saat itu Lun berpikir bahwa Lun lanjutkan cita-cita Lun, mungkin lo harap Pak adik pun kadang-kadang hanya sampai lagi harapkan lagu. Maka lengkap ego lempik mata. Watenya gak indah lah Lun tuan Samalanga tamat Lun tuan SMA dengan beruh 6 are peng tertuh 80 ribu. Gak indah Lun Samalanga karena watenya pun ekonomi sangat sedikit untuk mendukung Lun tuan ya buat. Maka truk Lun Samalanga jadi hanya satu cita-cita. Cita-cita Lun nanti pun biarlah tubuh ini yang menjadi imam ketika orang tua saya meninggal dunia. Pada saat tawaran Lun tuan untuk tumbut gede. Oh, pekan baru Lun tuan tinggal ke Hanan aja. Karena tinggal kadang-kadang suatu saatnya jauh datang. Nah, ketika ayah anda kadang gua Allah SWT, Lun tuan jauh daripada beliau. Maka han tempat kadang-kadang Lun menaikkan cita-cita daripada ayah. Makanya itu sebuah kisah ringkas. Karena hanya numpuk habis mungkin lo hai londong, hanya londong dan tuh baryo, maka itulah cita-cita dia akan untuk menjadi anak yang menjadi imam ketika orang tuanya meninggal dunia. Maka kepada adik-adik sekalian itu sederhana sekali untuk kita bercita-cita sama semua. Biarlah kita yang akan menjadi imam ketika orang tua kita meninggal dunia. Ini lebih 5 tahun mak katanya katanya. Tapi yang cukup harapkan lemak nanti pun ketika ibu kita menjadi jenazah, pada saat itu orang tua kita menjerit, roh menjerit, ada aja hai backgop yang sama namanya mak kata ketika mayat kageduk ngejabatik kena play roh gedang dua depan aja gedang kalon so tukang play so tukang pusuci cukup kecewa roh mak katanya so kecewa tak gua tak ketika yang semana yang pusuci kan anak padahal anak yang cukup keharapkan 5 tahun lebih anak kata kurang menalai kata kemaluan kata mak yang mat. Tapi hari ini kenapa engkau biarkan tangan orang lain yang menyentuh kemaluan daripada ibu kita sendiri? Menanci kitanya yang agak-agak baik sampai waktu teman sama namanya orang syik agak katanya orang lain yang membersihkan kotoran-kotorannya. Maka alangkah bahagianya roh pada saat itu yang menyucikan, yang culok jarau dalam tempat-tempat tertentu. Wadah mana namanya itulah anaknya sendiri. Maka kepada orang syekh yang berbahagia, mungkin kita semua bercita-cita anak kita berhasil. Mungkin kita semua bercita-cita anak kita menjadi sukses. Tapi jangan lupa, di balik kesuksesan mereka, di balik keberhasilan mereka, ada tangisan air mata yang tidak kita lihat nantinya. Apa itu? Ketika anak bertanya kaji ikut ujian semester paduk ini. Kadang-kadang kena wisuda. Bertelepon lewat kampung. Pulang. Ayah kalau tinggal kitanya, oh mak ikli. Ikli bukan. Tapi apa yang terjadi? Ilung hancur lowo. Tinggal wisuda. Ilung hancur lowo. Tinggal ikut ujian. Ilung hancur lowo. Dan sebagainya. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh seorang anak. Pada saat itulah roh menjerit. Pada saat itulah roh akan menangis. Oh mana kuharapkan kata ni kata kau berhasil. Kah kaji sarjana, engkaulah yang memandikan tubuh ayahmu. Engkaulah yang memandikan tubuh ibumu. Tapi ternyata anak, cita-citaku kandas. Tapi cita-citaku doaku nak tidak sampai kepada tujuan. Oleh karena demikian anak-anak sekalian, adik-adik para santriwan-santriwati, malam kajulah tungku tebu, kata pihak dan memiliki benar-benar punyalah satu cita-cita. Di akhir perjumpaan kita pada berbahagia ini, bercita-citalah jadi anak yang berbakti kepada ibu dan ayah. Dan juga ingat, kita punya guru, baik guru sekolah ataupun guru di pengajian, sama-sama kita hargai, sama-sama kita hormati. Karena kesuksesan kita hari ini bukan sendiri, tapi ada
jasa daripada ibu, ayah dan guru kita. Hanya sekian dapat Tuhan sampaikan. Semoga bermanfaat dengan segala kekurangan dan keterbatasan daripada ulun tuan. Ulun tuan Zakimah kepada Ban Mandum, mak dan ayah, khususnya kepada Abu, terima kasih atas doanya, dan Umi juga hadir. Semoga doa Umi khusus dan doa ayah khusus para ulun tuan dapat menjadi penambah semangat dalam ulun tuan menjalani kehidupan sebagai seorang pengasuh anak-anak yang ada di Landing. Menancik terima kasih kepada Abu Raja, kepada Abu Imung, kepada Pak Camat, dan juga kepada seluruh warga kampung Kedai Matangkuli Gunung Syekh dan Bandung. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam berbahagia ini dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi dan menjadi bahan renungan bagi kita semua. Mari sama-sama di akhir perjumpaan kita mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah SWT, seraya kita mengharap keridhaan daripada Allah dan juga syafaat daripada Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا ومقاصدنا ونياتنا ومرادنا ببركة مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأهل بيتنا ولأولادنا ولجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت يا الله خير الراحمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampun dosa ayah dan mak kamu ya Allah. Ampun dosa gure-gure kamu ya Allah. Dan selamat iman kamu ya Allah. Selamat iman urusi kamu ya Allah. Selamat iman gure-gure kamu ya Allah. Sehat tubuh kamu dan ibadat kepada drone ya Allah. Ya Allah, seandainya kamu tengah muwabah drone ya Allah, negeri ya Allah tetap dalam